Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit beserta bumi dan isinya. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun saudara berada, salam jumpa dengan saya di channel Pak Dihina TV. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang sedekah dapat mengantarkan kita ke dalam surga. Sedekah dapat melindungi kita dari api neraka. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kisah nyata ada seorang perempuan, tangannya mati separuh atau lumpuh. Lalu sang perempuan tersebut pergi ke rumah Rasulullah SAW. Lalu sang perempuan tersebut memohon kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakanlah saya agar supaya tangan saya bisa sembuh seperti semula." Lalu Rasulullah bertanya, "Kenapa tanganmu bisa lumpuh?" Lalu sang perempuan tadi menjelaskan kisahnya. "Pada malam hari ketika saya tidur, ya Rasulullah, saya bermimpi, saya berjumpa dengan ibu saya di dalam neraka. Pada saat itu ibu saya sedang menghalau atau melindungi dari api neraka dengan lemak dan sapu tangan. Lalu saya bertanya, 'Wahai ibu, kenapa ibu masuk neraka? Padahal selama hidup di dunia ibu orang yang taat ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin baca Quran. Bahkan ibu setia terhadap ayah. Lalu kenapa ibu berada di sini?' Lalu ibunya menjawab, 'Wahai anakku, selama hidup di dunia ibu kikir tidak mau bersedekah. Dan inilah sedekah satu-satunya yang ibu berikan kepada orang lain, yaitu dengan lemak dan sapu tangan. Oleh karena itu, dengan lemak dan sapu tangan inilah sedekah yang semasa ibu di dunia yang dapat dijadikan sebagai alat untuk tameng atau penghalau api neraka yang akan menyentuh, membakar ibu." Lalu anak tadi bertanya, "Wahai ibu, di manakah ayah?" "Ayah kamu di surga, nak. Ayah kamu orang yang taat ibadah dan orang yang suka bersedekah, suka menolong orang yang membutuhkan pertolongan." Lalu sang anak perempuan tadi pergi ke dalam surga. Setibanya di surga, sang anak perempuan tadi melihat ayahnya sedang berdiri di samping telaga sambil memberikan air telaga kepada semua orang. Lalu sang anak tadi bertanya kepada sang ayah, "Wahai ayah, mengapa ayah tidak membantu ibu di dalam neraka? Bukankah ibu orang yang taat ibadah dan berbakti kepada ayah selama hidup di dunia?" Lalu sang ayah menjawab, "Wahai anakku, ayah ingin membantu menolong ibumu di neraka. Namun semasa hidupnya ibumu kikir tidak mau bersedekah. Oleh karena itu ayah dilarang oleh Allah untuk menolongnya. Bahkan tidak dibolehkan memberikan air telaga ini kepada ibumu, walaupun ibumu kehausan." Lalu sang anak meminta air itu untuk diambil dan diberikannya kepada ibunya. Sang ayah pun melarang, tapi sang anak itu memaksanya. Setelah diambil air itu diberikan pada ibunya yang di neraka, tiba-tiba terdengar suara bertanya, "Wahai anak perempuan, karena kamu telah melanggar
perintah oleh Allah, maka tangan kamu menjadi lumpuh, mati sebelah. Setelah anak tadi bangun tidur, ternyata terbukti tangan sebelah lumpuh, tidak bisa digerakkan. Begitulah ya Rasulullah kisah ceritanya. Lalu Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya tangan yang lumpuh yang mati sebelah diberi kesembuhan. Alhamdulillah, doa Rasulullah terkabul dan tangan yang tadinya mati lumpuh dapat sembuh kembali. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebuah kisah contoh untuk kita semuanya agar kita dapat meningkatkan bersedekah untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Kalau kita tengok dengan kacamata dunia, sedekah harta yang kita berikan untuk orang lain, maka harta kita akan berkurang. Namun dengan kacamata agama, maka sedekah yang kita berikan pada orang lain sesungguhnya itulah harta kita yang sebenarnya, yang dapat menolong kita di akhirat nanti. Namun sebaliknya, harta yang kita pakai, yang kita makan, yang kita pergunakan di dunia, justru itu tidak ada apa-apanya atau tidak bisa membantu kita di akhirat kelak. Jadi oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak bersedekah. Semakin banyak bersedekah, maka semakin banyak pertolongan dari Allah untuk kita di akhirat kelak. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah wa barakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.